Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan, Hasto, dan Jokowi. Penzolim Anies mulai mendapatkan ganjarannya. Titik terangnya mulai nampak sekarang. Dari mana kita mulai? Hasto kan pernah mengatakan begini. Sebenarnya yang menyuruh dalang dari mentersangkakan Anies Baswedan di Formula E yang kita sudah tahu katanya Jokowi. Jokowi lah yang menyuruh mentersangkakan Anies Baswedan di Formula E. Yang kita tahu Formula E itu di zaman Firly Bahuri itu Anies Baswedan dicoba untuk ditersangkakan sebelum mencalon menjadi presiden. Belum lagi ada masih tanda-tanda Anies mau menjadi presiden. Kuncinya di situ. Nah, kita berkaitan dengan yang zolim kepada Anies Baswedan ini mulai mendapatkan ganjaran. Ini mulai ke dalang-dalangnya nampaknya sekarang ini. Itu kan pada waktu itu mesra sekali PDIP dengan Jokowi. Dan saya tidak bisa memisahkan, kalaulah Hasto mengatakan Jokowi yang mentersangkakan, yang menyuruh mentersangkakan Anies Baswedan, saya tak bisa memisahkan PDIP dengan Jokowi pada waktu itu. Pada waktu Anies Baswedan katanya Firly Bahuri bersikeras mentersangkakan Anies Baswedan dengan Formula E. Tak bisa saya memisahkannya betul-betul. Kalau mereka itu kita ibaratkan PDIP dengan Jokowi pada waktu itu dulu adalah suami istri, satu kebulatan tekad mereka untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Pertanyaannya, kenapa Hasto menunjuk Jokowi mentersangkakan Anies Baswedan? Artinya di sini kalau kita telusuri ke belakang yang agak-agak nggak blow-on kali lah kita kan, artinya Hasto buang badan di situ. Hasto buang badan kenapa? Kalaulah Jokowi mau mentersangkakan Anies Baswedan, itu diketahui oleh Hasto, bahkan dikatakannya kepada Hasto, seharusnya PDIP mengkatnya pada waktu itu. Jangan-jangan kalau saya katakan di sini, PDIP yang menginginkan Anies Baswedan jadi tersangka, karena akan jadi lawan pada waktu itu. PDIP dengan Jokowi kan menginginkan Ganjar pada waktu itu, belum Prabowo. Belum Prabowo pada waktu itu. Dia ingin artinya begini, PDIP dengan Jokowi mencalonkan Ganjar ataupun siapapun, asal jangan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Karena satu-satunya orang yang akan menang menurut prediksi survei-survei pada waktu itu cuma Anies Baswedan yang akan diprediksi oleh survei itu menang. Survei mengatakan begitu, 76% survei di rakyat biasa pada waktu itu, belum ada bansos, belum ada yang lain-lain, itu Anies Baswedan. Nah, dalam hal ini adalah trik namanya. Dalam spionasi, dalam intelijen, ini dinamakan kontra intelijen. Serang dulu dalam permainan catur, serang dulu untuk mempertahankan diri. Dia berusaha cuci tangan pada waktu itu. Kalau yang benar adalah begini, Hasto mau ditersangkakan pada waktu itu dengan kasus suap Harun Masiku, dihalangi oleh Firly Bahuri sebagai ketua KPK yang juga dekat dengan Jokowi, yang juga dekat dengan PDIP. Bukankah ketua KPK itu dulu atas persetujuan PDIP? Karena dia partai yang dominan di parlemen, yang juga adalah Jokowi adalah kader dia juga. Jelas di situ kan, pecahnya PDIP dengan Jokowi pada waktu Prabowo mengajak menunggu keputusan Gibran oleh MK. Waktu itu Prabowo menyatakan bahwasanya dia akan bawa Gibran sebagai wapresnya. Pecah kongsilah mereka di situ. Jadi sebenarnya kuat dugaan saya kalau ndak PDIP sebenarnya yang menginginkan mentersangkakan Anies Baswedan, paling tidak andil dia 50%. Kalau kita menyatakan peribahasa Yunani kuno, atau Mahatma Gandhi mengatakan begini, kalau sempat ditanam itu biji rambutan, tak akan mungkin menjadi pohon durian. Buahnya bukan pohon durian. Ditanam rambutan, yang tumbuh rambutan, buahnya adalah rambutan. Inilah buahnya sekarang. Hasto adalah bisa dalang sebenarnya mentersangkakan Anies Baswedan, menjegal Anies Baswedan, menzolimi Anies Baswedan. Paling tidak dia berandil 50% di situ. Paling tidak ini adalah hukuman kepada Hasto. Dan saya yakin Hasto tak akan bisa mengelak lagi dari hukum. Bukan dari hukum politik, bukan dari hukum negara ini, dari hukuman dari langit. Begitu kita mencermati kasus Hasto, Anies Baswedan, dan Jokowi. Kita menunggu kelanjutan apakah langit akan menampakkan azabnya bagi penzolim Anies berikutnya. Kalau kita masih merasa yakin, ini baru permulaan untuk Hasto dan kawan-kawan,
Dan mungkin nanti dalang sebetulnya terungkap. Saya yakin sekali itu kawan-kawan. Tidak akan berapa lama lagi dalang penjegal Anies Baswedan yang menyebabkan rakyat Indonesia ini tidak mendapatkan pemimpin sekelas Anies Baswedan. Mereka-mereka itulah dalangnya sekarang yang lagi berhantam kromo. Terima kasih.